Pagi yang cerah ini, tim penelusuran kami berkunjung ke Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Selama dalam perjalanan, kami disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Persawahan yang membentang luas, suasana pedesaan yang terlihat asri, hawa sejuk dan dingin mulai kami rasakan ketika memasuki Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Tujuan kami adalah berkunjung ke tempat wisata Rawa Bayu, sekalian napak tilas sejarah yang ada di Banyuwangi. Sesampainya di sebuah tugu yang bertuliskan Perang Puputan Bayu, pikiran kami seakan-akan menerawang jauh ke masa lalu, di mana di tempat ini dulu telah terjadi perang habis-habisan, atau dalam bahasa Jawa, perang entek-entekan antara VOC melawan rakyat Blambangan. Serasa sesak dada kami, terharu sekaligus bangga dengan rakyat Blambangan yang memiliki semangat juang yang berkobar-kobar. Walaupun mereka tahu pada saat itu kekuatan mereka tidak sebanding dengan persenjataan yang dimiliki oleh VOC. Sekilas kami akan menceritakan perlawanan rakyat Blambangan yang tertindas melawan tentara VOC Belanda pada saat itu. Perang Puputan Bayu. Tak banyak yang mengetahui ada satu pertempuran besar yang konon membuat VOC sangat kewalahan. Namanya Perang Puputan Bayu. Perang di Blambangan atau yang kini dikenal dengan nama Banyuwangi. Dalam buku berjudul Sembah Sumpah, Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa yang ditulis oleh Bernik R. Anderson menyatakan akibat perang ini sekitar 60.000 rakyat Blambangan atau Banyuwangi gugur, hilang ataupun menyingkir ke hutan untuk menyelamatkan diri dari VOC. Angka tersebut sangat besar karena jumlah penduduk Blambangan pada waktu itu adalah 65.000 jiwa. Penyebab terjadinya Perang Puputan Bayu ini lantaran warga Blambangan geram dan tak tahan dengan aturan penjajah Belanda yang mencekik mereka. Belanda memperkerjakan paksa warga dan tidak menyediakan makanan bagi mereka. Kesengsaraan, kelaparan, serta serba hidup dalam kekurangan yang memicu penyakit dan tingkat kematian sangat tinggi waktu itu. Ekspedisi militer Belanda Blambangan resmi dimulai pada 27 Februari 1767 dan mendirikan benteng di Panarukan. Dari situ pasukan VOC bergerak melalui jalur darat yang dipimpin oleh Letnan Erwin Blank. Mereka berjalan selama 22 hari untuk mencapai wilayah Banyualit yang sudah termasuk wilayah Blambangan. Kedatangan orang-orang VOC beserta para sekutunya ternyata membuat rakyat Blambangan marah. Terlebih orang-orang asing itu bersikap kasar dan semena-mena yang kemudian memicu bentrokan fisik di sejumlah tempat. Pasukan VOC mampu merebut satu demi satu wilayah Blambangan. Sementara rakyat Blambangan terus berusaha menghambat pergerakan musuh meski sering mengalami kegagalan. Termasuk yang dipimpin oleh Pangeran Puger. Pangeran Puger adalah putra Wong Agung Wilis, penguasa Blambangan saat itu. Selain bisa menyatukan kekuatan Blambangan dan Mangwi, Wilis juga dibantu orang-orang Madura, Bugis, dan kaum pedagang Cina berkat relasinya yang sangat luas.
Kala itu, pada Oktober 1767, Pangeran Willis bersiap untuk melakukan penyerangan. Di Ulu Pangpang, ia membagi pertempuran menjadi dua bagian. Sebagian dipimpin oleh Pangeran Jagapati, sebagian lagi dipimpin langsung oleh dirinya. Walaupun VOC telah menghimpun kekuatan, pasukan berani mati Belambangan mampu mengungguli pasukan Belanda yang dipersenjatai dengan senjata-senjata mutakhir. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Pejuang-pejuang Belambangan bertempur dengan semangat membara, walaupun dalam segi persenjataan mereka kalah jauh. Dengan sisa-sisa semangat juang rakyat Belambangan, yang pada akhirnya pertempuran dimenangkan oleh VOC. Pangeran Willis dan pengikutnya akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Banda, Kepulauan Maluku pada tahun 1767. Sepeninggal Willis, rakyat Belambangan semakin tertindas dan memprihatinkan. Bahan pangan dirampas, petani dipaksa menanam padi, dan hasilnya baru diserahkan ke Belanda. Kondisi ini membuat banyak warga pergi dari kampungnya untuk menyelamatkan diri. Yang menjadi tujuan mereka adalah suatu daerah bernama Bayu, yang sekarang ini wilayah Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Pangeran Jagapati juga datang ke tempat ini bersama para pasukannya yang masih tersisa. Mendengar Jagapati berada di Bayu, rakyat Belambangan berdatangan ke tempat itu. Mereka yakin Pangeran Jagapati mampu melanjutkan perjuangan Wong Agung Willis. Di bawah komando Pangeran Jagapati, rakyat Belambangan sepakat untuk melakukan perang puputan atau pertempuran habis-habisan. Mereka memilih gugur di medan laga daripada harus menyerah kepada VOC. Pada tanggal 18 Desember 1771, seperti yang dituliskan sejarah tentang puputan Bayu, ribuan prajurit Belambangan bergerak menuju arena pertempuran. Para pejuang dengan semangat berkobar-kobar melakukan penyerangan mendadak terhadap serdadu VOC. Mereka bersenjatakan golok, keris, pedang, tombak, dan senjata api yang diperoleh dari rampasan tentara VOC. Sementara itu, VOC sendiri mengerahkan 10.000 pasukannya yang dilengkapi dengan senjata-senjata yang canggih. Dan terjadilah Perang Puputan Bayu, perang besar-besaran di tanah Banyuwangi. Lebih dari 60.000 orang Belambangan menjadi korban, baik gugur, melarikan diri, atau hilang tanpa jejak. Sedangkan Thomas Stamford Raffles punya perhitungan yang berbeda. Dalam The History of Java, ia menyebutkan pada tahun 1750, sebelum Puputan Bayu, Belambangan dihuni lebih dari 80.000 jiwa. Gara-gara peperangan itu, penduduk menyusut menjadi 8.000 jiwa. Di sisi lain, VOC mengerahkan 10.000 personil dilengkapi dengan senjata canggih, termasuk alat-alat berat. Mereka juga menghabiskan 8 ton emas untuk biaya perang. VOC dalam hal ini sebenarnya merugi. Karena apa? Karena apa yang dikeluarkan ternyata tidak sepadan dengan apa yang didapat. Belambangan tidak memberi keuntungan yang signifikan bagi Belanda selama berkuasa di Indonesia.